You think I'm such a happy person? No, you are wrong by saying my love heart is louder than your shut. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ambar Febiani, NPM 1901-08-1028. Dari jurusan Teknik Pendidikan Biologi kelas A semester 3. Nah, oke teman-teman, di video ini akan diperlihatkan bagaimana keanekaragaman ekosistem yang ada di lingkungan sekitar lingkungan rumah saya. Mari kita saksikan. I guess I'm just a play date to you. You think I'm such a happy person? No. Wah, di sini saya sudah bersama pohon melinjo. Pohon melinjo ini adalah termasuk golongan Gymnospermae. Apa aja sih morfologi dari pohon ini? Mari kita simak. Yang pertama, kita masuk ke daun. Tanaman melinjo memiliki daun tunggal berbentuk oval dengan urat jaring atau tulang daun menyirip. Lebar daun sekitar 10-20 cm yang tersusun saling berhadapan, warnanya hijau gelap dan mengkilap, tapi daun merata. Bagian dalam daun akan memiliki serabut halus berwarna keputihan. Morfologi selanjutnya adalah biji. Tanaman melinjo tidak menghasilkan buah sejati karena bukan termasuk tumbuhan berbunga sejati. Buah pada dasarnya yang dianggap sebagai buah sebenarnya adalah biji yang tumbuh bergerombol, panjangnya sekitar 1 sampai dengan 3,5 cm. Tanaman melinjo termasuk berbiji terbuka dengan lapisan luar yang keras, sedangkan selaput dalam diselubungi oleh tandan bunga yang berdaging. Warna biji yaitu hijau muda ketika belum matang dan kemerahan tua ketika sudah matang. Lanjut ke morfologi batang. Tanaman melinjo memiliki batang berbentuk bulat memajang, diameternya sekitar 10-20 cm bahkan lebih. Tumbuh tegak dengan panjang mencapai 15 sampai dengan 20 meter. Permukaan batang merata. Definisi batang dalam tumbuhan ini termasuk percabangan monopodial, artinya batang tersebut terlihat jelas, besar, dan panjang pertumbuhan cabangnya. Oke, keanekaragaman selanjutnya ada pohon penawar jambe atau bernama latin Cycas revoluta. Tanaman ini tergolong tanaman Gymnospermae. Berikut adalah morfologi dari tanaman penawar jambe. Tanaman penawar jambe merupakan salah satu jenis flora dari keluarga suku flora Pakishajian atau Cycadaceae. Tanaman penawar jambe ini flora semak dengan ukuran tinggi flora 1-2 meter. Akar flora penawar jambe berserabut dan berwarna hitam. Batang flora penawar jambe tegak berbentuk bundar dengan bekas tangkai daun yang menetap pada batang berwarna coklat kehitaman. Tanaman penawar jambe batangnya terkadang bercabang. Tanaman penawar jambe mempunyai daun beragam berbentuk menyerupai jarum, panjang menyirip genap, ujung daun runcing tepi rata dengan panjang 10-15 cm dan berwarna hijau. Permukaan daun flora penawar jambe mengkilat. Bunga flora penawar jambe berbentuk tandan. Bunga flora penawar jambe yang jantan bertangkai pendek, berbentuk kerucut dengan panjang 10-20 cm dan berwarna kuning. Bunga flora penawar jambe yang betina dikelilingi oleh bunga jantan yang berwarna kuning kecoklatan. Buah flora penawar jambe kotak berbentuk telur dengan diameter 1 cm dan berwarna hijau. Biji flora penawar jambe berbentuk bundar telur dengan ukuran 1-2 cm dan berwarna coklat orange. Nah, keanekaragaman hayati yang selanjutnya adalah cemara kipas atau Thuja orientalis. Tanaman ini tergolong ke dalam Gymnospermae. Mari kita lihat morfologi dari tanaman ini. Yang pertama kita mulai dari daun. Daun tanaman ini mempunyai cabang daun yang mengerucut ke samping, bersisik dan membentuk kipas.
Daun tanaman cemara kipas yaitu mempunyai daun majemuk, pipih, bersetting, dan berwarna hijau tua. Selanjutnya, morfologi dari batangnya. Tanaman cemara kipas yaitu mempunyai batang tegak, bulat, bercabang banyak, permukaan kasar, dan berwarna coklat. Selanjutnya, kita beralih ke morfologi akar. Tanaman cemara kipas mempunyai akar tunggang dan berwarna putih kekuningan. Selanjutnya, kita beralih ke morfologi dari bunganya. Tanaman cemara kipas atau Thuja orientalis termasuk golongan bunga tunggal. Di ketiak daun berumah satu, bunga betina bentuk lonceng di dasar cabang, dan bunga jantan bentuk cawan bercangap dua di ujung cabang dan berwarna hijau. Tanaman cemara kipas atau Thuja orientalis termasuk golongan bunga tunggal atau planta uniflora, yaitu tumbuhan yang menghasilkan satu bunga saja. Ya, keanekaragaman hayati selanjutnya adalah cemara Norfolk atau Araucaria heterophylla. Araucaria terutama merupakan pohon besar dengan batang tegak yang besar mencapai tinggi 30-80 meter. Cabang horizontal yang menyebar tumbuh dalam gelungan dan ditutupi daun yang kasar atau mirip jarum. Pada spesies, daunnya berbentuk jarum dan lanceolate panjang lebar di tengah. Sedikit tumpang tindih satu sama lain. Pada spesies lain daunnya lebar dan pipih dan bertumpang tindih. Pohon-pohon ini kebanyakan bersifat dioecious, runjung jantan dan betina berada pada pohon yang terpisah. Meskipun kadang ada individu yang monoecious, junjung jantan dan betina dalam satu pohon, atau berganti kelamin sewaktu-waktu, runjung betina biasanya berada tinggi di atas pohon, berbentuk bulat dan beragam ukurannya antar spesies dari diameter 7 sampai 25 cm. Runjung-runjung itu mengandung 80 sampai 200 biji besar yang dapat dimakan. Seperti kacang pinus, meski lebih besar, runjung jantan lebih kecil dengan panjang 4 sampai 10 cm, bentuk silindris, sempit hingga lebar. Lebarnya 1,5 sampai 5 cm. Nah, yang saya amati ini merupakan modifikasinya. You think I'm such a happy person? No. Oke, keanekaragaman selanjutnya ada tumbuhan pepaya atau bernama latin Carica papaya. Oke, kita lihat morfologinya dimulai dari daun. Daun pepaya memiliki bentuk daun tunggal besar dan cukup kokoh. Permukaan daun memiliki jari-jari yang sangat panjang dan bergerigi. Daunnya sendiri memiliki tangkai daun yang dan sedikit meruncing di bagian ujungnya. Warna daun pepaya hijau pekat dan licin. Selanjutnya kita ke buah. Buah pepaya merupakan jenis buah tunggal, yakni di mana bunga hanya memiliki satu jalan buah. Pepaya memiliki banyak biji di dalam buah. Buah ini akan muncul di bagian ketiak daun dan berwarna hijau muda jika sudah masak berwarna kejinggaan. Selanjutnya, morfologi selanjutnya kita beralih kepada batang. Batang pepaya ini merupakan bentuk seperti bulatan-bulatan dengan permukaan yang berbentuk bercak-bercak di tangkainya seperti spiral. Batang dari pepaya juga memiliki lubang seperti rongga-rongga pada inti sel, yakni sel gabus. Tekstur batangnya tidak kokoh, bahkan mudah lunak dengan bentuk tegak dan lurus. Selanjutnya kita ke akar. Jenis akar tunggang radik primaria. Hal ini karena lembaga pada akar akan terus tumbuh dan bercabang. Jumlah akar-akarnya tidak terlalu banyak dan tidak kuat. Warna pada akar pepaya ini putih kekuningan. Keanekaragaman selanjutnya yaitu alpukat atau bernama latin Persea americana. Ya, kita langsung saja ke morfologinya. Oke, kita mulai dari akar. Sistem perakarannya adalah tunggang. Panjang akar bisa mencapai 5 sampai 10 meter tergantung varietas. Morfologi selanjutnya kita menuju batang. Batang alpukat memiliki tekstur berkayu, berkambium, dan bentuk bulat. Batang alpukat memiliki percabangan yang banyak berfungsi tempat melekatnya daun alpukat. Ranting alpukat memiliki rambut halus. Jika kita amati secara detail. Selanjutnya kita lanjut ke daun. Daun tanaman ini bertipe tunggal. Bentuk daun bulat telur memanjang. Tekstur daun alpukat tebal menyerupai kulit dengan ujung dan bagian pangkalnya meruncing. Pada bagian tepi daun kadang menggulung ke atas, juga memiliki tulang daun menyirip. Pada daun muda awalnya berwarna kemerahan dan rambut halus, sementara daun tua dan permukaannya mengkilat berwarna hijau.
Selanjutnya ada buah alpukat. Buah alpukat tergolong sebagai buah buni. Bentuknya bulat telur dengan panjang 5-20 cm tergantung varietas. Buahnya berwarna hijau kekuningan tergantung tingkat kematangan dan ada bintik-bintik ungu pada kulitnya. Oke, keanekaragamannya selanjutnya ada nangka. Bernama latin Artocarpus heterophyllus. Mari kita amati morfologinya secara dekat. Kita mulai dari daun. Daun tanaman nangka ini tergolong sebagai daun tunggal dan tumbuh secara pola yang selang-seling di bagian ranting tumbuhan. Pada permukaan daun terdapat warna dengan tekstur yang licin, sementara permukaan bawah berwarna hijau tua dan kasar. Tanaman nangka ini memiliki apex poli atau ujung daun yang berbentuk runcing. Pangkal daun memiliki penumpu yang telah berbentuk segitiga dan telah disertai warna kecoklatan. Selanjutnya kita ke batang. Umumnya memiliki batang bulat dan panjang serta berstruktur kayu keras sehingga nangka dapat bertumbuh lurus ke atas. Selanjutnya ke buah dan biji. Buahnya ini termasuk golongan buah majemuk yang semu, artinya tanaman disusun oleh rangkaian bunga yang majemuk dan kelihatannya hanya memiliki satu buah saja. Tanaman nangka tidak melakukan serbuk maka akan memiliki diami-diami. Biji tanaman nangka berbentuk bulat lonjong, memiliki 2 dikotil dan berukuran yang kecil. Keanekaragaman selanjutnya yang saya temukan di sekitar rumah saya ada mangga atau bernama latin Mangifera indica. Mari kita amati morfologinya secara dekat. Oke, kita mulai dari daun. Daunnya berwarna hijau berselang-seling dan mempunyai bentuk oval dengan runcing pada ujungnya. Gigiran daun bergelombang dengan panjang daun sekitar 10-30 cm, lebar 5-16 cm tergantung varietas. Daun mangga yang masih muda berwarna kemerahan, keunguan, dan kekuningan. Selanjutnya ada bunga dan buah. Mempunyai bunga berbentuk bulir, ukuran bunga mangga sangat kecil dan berwarna putih dengan bunyi 5 kelopak apabila bunga kelopak rontok, buah akan mulai matang setelah 3-6 bulan. Ukuran buah mangga 10-25 cm. Warna buah yang masak antara warna kuning, jingga, atau merah, sedangkan pada saat muda berwarna hijau. Selanjutnya ada batang mangga. Batang pohon mangga berkayu dengan kulit tebal dan kasar, berwarna coklat gelap hingga abu-abu kehitaman. Batang pohon bisa mencapai ketinggian 40 meter dengan mempunyai ranting di setiap batangnya. Oke, keanekaragaman yang terakhir yang ada di sekitar lingkungan rumah saya yaitu ada jahe atau Zingiber officinale. Mari kita lihat morfologinya secara dekat. Baik, kita mulai dari daunnya. Helaian daun bertangkai pendek sepanjang 0,75 sampai 1 cm. Bentuk helaian daun lancet dengan ujung lancip. Panjang daun 15 sampai 23 cm dan lebar 0,8 sampai 2,5 cm. Tangkainya berbulu atau gundul. Ketika daun mengering dan mati, pangkal tangkainya atau rimpang tetap hidup dalam tanah. Rimpang tersebut kelak akan menjadi tunas dan tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya ada batang. Jahe tumbuh merumpun, tanaman ternak tahunan berbatang semu. Tanaman tumbuh tegak 30-75 cm. Seluruh batang semuanya terbentuk dari seludang daun yang memanjang, tertutup dan melingkar. Bagian luar batang agak licin, agak mengkilap dan berwarna hijau tua. Batangnya basah karena mengandung banyak air sehingga digolongkan ke dalam tumbuhan herba. Nah, setelah nonton videonya tentunya kalian lebih tahu ya, banyak sekali keanekaragaman hayati yang ada di sekitar lingkungan kita, bahkan lingkungan terdekat sama kita. Baik, itu tadi cuplikan video tentang keanekaragaman hayati. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.